Halo my love, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang True Love Message. Jadi ini adalah pesan dari cinta sejatimu. Jadi ini adalah fun reading untuk membooster energi positif dan memberikan energi healing. Jadi nonton dari awal sampai akhir untuk claiming energi healingnya. Dan untuk kalian yang baru di channel aku, hai, gimana caranya fokus sama energi kamu sendiri? Sebutkan pertanyaan dalam hati. Perlu diingat, ini adalah collective reading ya. Jadi untuk banyak orang bisa respon bisa tidak, dan bisa vice versa juga. Jadi kalau nanti aku ngomongin soal zodiak pun cek summarizing Vanessa Very Crashing. Aku percaya tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Berarti siapapun yang klik video ini ada pesannya untuk kamu. Dan timeless reading. Mau kapanpun kamu nonton, teraplikasikannya saat kamu menonton. Oke? Jadi kita langsung lihat aja. This is your true love. Kita bakalan lihat orangnya seperti apa dulu ya. Energi dia saat ini kayak gimana, ciri-ciri dia kayak gimana. Baru nanti aku bakalan lihat tentang pesannya untuk diri kamu. Oke? Terus getting to getting access, give vision, protection, and protection. This video, tell me about that true love. Kalau aku lihat di sini dia tuh orang yang tipenya mesti jaga image kalau aku lihat. Jadi ini bisa dari ekspektasi sosial, atau dia ada di keluarga yang memang mungkin harus jaga image, atau ini ngomong soal pekerjaan. Five of Star, The Four of Crystals, sama The Ten of Swords. Oh wow. Secara energi dia bukan di keadaan yang happy, positif. Jadi keadaannya saat ini lagi lonely, sendiri. Dia merasa tidak ada yang memahami dirinya saat ini. Dia merasa saat ini hopeless banget gitu. Four of Crystal juga ada di titik jenuh ya kalau aku lihat. Jadi di sini yang cuma dia ini agak dalam ya. Dia bertahan saat ini itu landasannya karena dia punya harapan tentang percintaan di masa depan. Dia punya mimpi, jadi dia bertahan karena mimpinya gitu. Cuman kalau di lingkungan sekitar atau di luaran, dia merasa tidak banyak orang yang memahami dia saat ini. Dan kalau aku lihat dari energi The Ten of Crystal itu tunjukin kalau ada beban mental yang dia rasakan. Cuman di sini juga dia merasa kalah sama keadaan saat ini. Cuman dia tidak give up gitu. Dia masih punya harapan. Di sini dia hanya berdiam diri saja gitu. Karena dia tahu kalau dia melakukan pergerakan ini banyak sekali yang bikin dia itu hilang arah lah istilahnya gitu. Dia di fase hilang arah nih saat ini. Cuman yang aku lihat di sini tadi, yang bikin dia bisa staying alive atau bisa berpegang sama sesuatu lah gitu, itu adalah harapannya dia soal percintaan, mimpi-mimpinya dia. Sometimes dia merasa dapat banyak kebahagiaan lewat mimpi-mimpinya dia gitu. Dan yang aku lihat ini di fase istirahat banget gitu. Nah ini bisa ada momen atau keadaan yang bikin dia ngerasa down gitu, ada masalah, atau dia merasakan sakit di fisiknya dia. Jadi lagi sakit atau lagi tidak fit lah gitu, yang ngebuat dirinya dia itu ngerasa kalah gitu, ngerasa nggak bisa ngapain gitu. Ini bisa saja seperti itu. Kamu bisa berhubungan sama energi Virgo, Taurus, Capricorn, dan Libra, Gemini, Aquarius. Ini energinya the bottom of the deck. Aku bakalan lihat ya. Di sini Ten of Star. Yes, ini orang datang dari keluarga yang bisa dibilang bukan banyak ekspektasi ya. Ini lebih seperti keluarga yang mengharuskan dia untuk bisa jaga image, jaga nama baik keluarga gitu. Jadi tidak banyak yang bisa dia lakukan untuk having fun, untuk happy karena dia nggak mau nama keluarganya tercoreng kalau dia ngelakuin tindakan-tindakan yang berdasarkan kecerobohannya dia lah gitu. Dari sini yang aku lihat dia orang yang dekat juga sama keluarga. Cuman keluarganya tidak banyak menuntut, tapi itu kayak otomatis gak sih? Contoh misalnya memang datang dari keluarga yang cukup punya kemampuan
kayak punya power lah gitu. Dia kan juga harus bisa ngimbangin ya kan gitu. Jadi walaupun keluarganya tidak banyak menuntut, tapi itu jadi tanggung jawab dia untuk mengimbangi nama baik keluarga gitu. Cuman dari yang aku lihat di sini, dia pun bertahan karena juga punya fondasi yang cukup kuat ya. Bisa ngomongin soal keyakinan, agama, atau faith, atau adat istiadatnya dia yang cukup kokoh gitu loh. Nah ini yang aku lihat dari energi The Ten of Stars sendiri. Kalau kamu lihat ini kan pohon yang yang gak ada daunnya tapi kelihatannya kokoh dan kuat gitu. Jadi dia pun menyadari kalau kekuatan bisa datangnya dari keluarga. Makanya dia punya harapan yang cukup besar dan banyak banget untuk ngebangun keluarga yang dia impikan nantinya gitu. Nah dari energi The Ten of Stars sendiri, dia tuh punya istilahnya gini, punya mindset yang dia tidak bisa berkeluh kesah karena punya banyak blessing ya. Jadi kalau blessing istilahnya dia punya finansial yang bagus, kerjaan yang bagus, koneksi di mana-mana, keluarga yang juga membantu gitu. Jadi untuk bisa ngeluh gitu, dia tuh agak nggak bisa ngeluh nih. Aku punya segalanya nih, apa yang mesti dikeluhin gitu. Nah yang ini yang ngebuat dia agak stuck di mentalnya sendiri gitu. Walaupun dia ngerasa lonely, jadi dia tuh menganggap tidak bisa ada yang mengerti dia, karena dari luaran orang ngeliatnya juga dia happy gitu. Nah ini yang dirasakan. So aku bakalan lihat lagi secara spesifik ya, who is this person, true love kamu siapa dia. Terus spread kayak like I think it says. Tell me more about who is this person. True love for the people who watch this video. The Fool sama Temperance. Kamu bisa dealing sama Sagittarius. Kalau yang aku lihat di sini dari segi fisik dulu ya, orangnya membawa ketenangan dari fisiknya. Jadi orangnya kalem, terus pembawaannya tenang, cara berbicara dan tutur katanya juga sopan dan tenang. Yang aku lihat dari energi The Fool sendiri, orangnya juga kelihatannya awet muda banget. Cuman kalau aku lihat di sini dari energi The Fool, dia itu punya ini loh, punya guardian atau punya penjaga yang selalu ngejagain dia. Jadi energinya very strong. Terus kalau aku lihat dari energi The Fool juga nunjukin dia tuh sosok orang yang sometimes ada sisi kenaifan dia gitu. Nah kenaifan dia ini yang membuat diri dia tuh menggemaskan kalau aku lihat. Jadi kayak misalnya ya, dia tuh hidup nih, kalau aku lihat ada salah satu dari mereka yang hidup di keluarga yang harmonis lah gitu. Nah keluarga harmonisnya itu kan memperlihatkan keharmonisan lah. Nah saat dia masuk ke real life, ke kehidupan sebenarnya, ternyata ada banyak hal yang tidak harmonis ya gitu. Kok teman-temannya keluarganya beda gitu. Nah itu yang dia pertanyakan. Nah di situ yang akhirnya dia ditampar sama realita, dia agak terombang-ambing di situ. Karena tidak se-perfect kehidupannya dia yang dia lihat di rumah gitu. Nah itu kenaifannya dia. Cuman kalau aku lihat di sini orangnya juga pintar untuk bisa mendamaikan situasi. Dia terbiasa untuk meditasi. Kalau aku lihat very generous juga orangnya. Dia jadi sangat dermawan sekali orangnya. Terus yang aku lihat di sini, dia juga sosok orang yang disukain banyak orang. Dia tuh baik makanya, tapi kadang-kadang kebaikannya dia salah artikan sebagai tanda suka. Jadi dia baik nih gitu, memberikan kebaikan, memberikan perhatian, itu bukan karena dia menyukai gitu, tapi karena memang dasarnya baik, dan itu yang cara orang tua mendidik dia seperti itu gitu. Contoh misalnya ya, contoh misalnya gini, dia ngeliat temannya nggak ada kendaraan buat pulang, dia menawarkan untuk antarin pulang. Itu kan bukan karena suka, karena memang dianya baik gitu. Dianya orang yang ya udah, ini sesuatu yang insting
dan intuisi aja gitu, nganterin karena memang secara keadaan temennya tidak punya kendaraan untuk pulang gitu, atau saat temennya sedang sakit atau sedang butuh makanan, dia memberikan makanan, bukan berarti di situ ada rasa suka, karena memang dasarnya baik gitu. Nah, kebaikannya dia kadang-kadang disalahartikan. Nah, di sini juga banyak banget momen-momen dimana dia tuh dimanfaatkan sama orang-orang sekitar. Nah, itu yang ngebuat dirinya sedih, kenapa seperti itu ya gitu. Nah, kenaifan ini yang jadi dua sisi gitu, ada orang-orang yang memanfaatkan kenaifannya dia, ketulusannya dia, ada orang-orang yang gregetan akhirnya sangat melindungi gitu. Nah, terutama spirit guide-nya dan keluarganya dia. Yang aku lihat dari sini juga dia punya tanggung jawab yang besar. Tanggung jawab yang tadi aku bilang ini bisa datangnya dari nama baik keluarga yang harus dijaga, pekerjaannya dia gitu, karena dia sudah mendapatkan pekerjaan yang bagus. Cuman yang aku lihat di sini, kalau kamu lihat ciri-cirinya dia pembawaannya tenang dan kalem gitu. Pembawaannya juga memberikan kayak auranya terpancar lah gitu, memberikan kenyamanan buat deket gitu. Dan dia bukan tipe orang yang tidak mudah di approach, jadi dia sangat welcoming, jadi kelihatan energinya hangat, jadi seperti merangkul gitu. Nah, yang aku lihat dia tuh punya mental yang kadang-kadang tidak stabil ya gitu. Nah, itu yang dia mencoba menutupi itu. Nah, orangnya juga kelihatannya seperti tebar pesona padahal enggak. Yang tadi aku bilang, this is a nice person, orangnya baik gitu. Jadi apa yang dia lakukan, apa yang dia lempar lah ke orang-orang sekitar atau yang diberikan ke orang-orang sekitar, bukan tandanya itu ada niat-niat tertentu gitu. Baik itu bukan karena ada niat, baik ya karena baik aja gitu. So aku bakalan lihat ke ciri-ciri fisik lainnya. This is your true love. Oke, banyak nih. Banyak tapi ini cuma ada 2. Oh, enggak 3. This is ada mountains, clean, sama ada rustic. Oke. Dia seseorang yang suka kebersihan banget gitu. Dia lebih prefer sukanya tuh di dataran tinggi. Tempat-tempat yang adem lah gitu. Dan rustic itu dia suka style-style yang rustic yang seperti kayak earthy warnanya atau warna-warna bumi gitu. Terus juga style-style yang kayak warna-warna chopper, warna-warna besi-besi yang agak kuning-kuning gitu. Dia sukanya kayak gitu. Dia suka makanan. Dia punya senyuman yang sangat indah. Kalau dia senyum, orang-orang ikut senyum. Di sini well groomed. Dia suka banget untuk memperhatikan penampilan dan kebersihan. Dia punya rambut yang indah. Matanya itu mata yang bisa dibilang penuh dengan makna gitu. Jadi saat dia melihat seseorang banyak banget sparklingnya atau maknanya. Jadi kalau aku lihat juga saat dia ngomongin soal hobi itu dia semangat banget kelihatan di matanya. Jadi matanya very expressive. Di sini juga playful, orangnya juga suka bercanda. Dia punya adat istiadat yang cukup kental dan sangat dia hargai ya gitu. Dia juga suka pulau. Dia punya otot-otot, kelihatan dia suka atau rajin olahraga. Secrets, dia juga punya rahasia. Yang tadi aku bilang, dia tuh kebanyakan nutupin apa yang ada di pikirannya dia. Culture, jadi dia sangat kental adat istiadatnya dia. Terus smells so good, wanginya tuh enak banget. Dia punya ciri khas sendiri soal wanginya, the eye. Matanya itu berbicara banget gitu, penuh dengan makna. Dia lebih prefer atau lebih suka telepon. Sini. Terus di sini dia suka kebebasan. Orangnya juga tinggi. Pembawaannya kalem dan tenang. Kadang-kadang kelihatannya dia tuh apa ya? Dari segi stylenya kalau aku lihat ada menunjukkan keunikan lah gitu. Bisa dari jam yang dia pakai. Pokoknya ada sesuatu dari fashionnya dia yang itu ciri khas dia banget. Sing a song, dia suka nyanyi, dia punya suara yang bagus, dia orang yang romantis. Dia juga sosok orang yang
pengen banget kalau kamu tuh selalu mengandalkan dia gitu. Dia tuh lebih suka banget kalau dia ngerasa bisa diandalkan. Wave rambutnya bergelombang. Aku bakalan lihat ke pesannya ya. Pesan dari True Love-mu. Pesan dari True Love-mu. The Ace of Swords. The Two of Swords. The Lovers. Sama The Temperance. I need one more. Thank you. Oke, sebenarnya gini, sesimpel kayak gini ya, sebentar lagi gitu. Dia akan menyelesaikan semuanya masalahnya dia dan trauma-traumanya dia dan masalahnya dia sebentar lagi. Yang aku lihat juga sebentar lagi kalian akan melakukan union karena ada the lovers di sini, but it's your choice. Ini adalah pilihan kamu sendiri dari langkah yang kamu lakukan. Kalau kamu nggak ngelakuin perkembangan atau tidak melakukan sebuah usaha untuk memperbaiki diri sendiri, ya nggak akan gitu. Maksudnya ibaratkan gini, kayak orang mau naik kelas lah gitu. Orang mau naik kelas tapi ada ujian, nggak mau belajar, naik kelas gak? Enggak kan? Sama kayak misalnya ngomongin soal percintaan pun seperti itu. Kalau kita mau dicintai tapi kitanya nggak mau belajar untuk mencintai, ya sama aja gitu. Dari diri kita sendiri juga harus ada usaha itu gitu. Nah, dari the lovers, balik lagi, it's your choice. Itu pilihan kamu sendiri. Kamu mau jadi sosok yang seperti apa? Mau kehidupan percintaan yang kayak gimana? Kamu mau jadi sosok orang yang melindungi atau yang dilindungi? Kamu mau jadi sosok orang yang punya energi feminine yang besar atau maskulin gitu? Apa kamu mau punya pasangan yang maskulin atau pasangan yang feminine? Itu kamu sendiri yang nentuin. Jadi kalau kamu sudah menentukan, kamu juga harus bisa paham feminine energi itu gimana sih, masculine energi itu gimana sih gitu. Nah, di situ nanti akan seperti magnet, menarik gitu. Nah, yang aku lihat dari energi The Ace of Swords, balik lagi ini sebentar lagi karena dia sudah mulai melakukan usaha untuk bisa keluar dari siklus-siklus yang tidak baik ini. Nah, dari energi The Two of Swords, dia juga bilang jangan bingung, karena kalau kamu bingung dia juga akan bingung gitu. Jadi melangkahlah dengan pasti, jangan dengan kebingungan. The Temperance adalah dia meminta kamu untuk healing, menyembuhkan diri sendiri. Jadi saat kamu ngerasa dihianati, saat kamu ngerasa ada sesuatu yang tidak adil lah terjadi dalam hidup kamu, yang mampu untuk bisa memenangkan atau yang mampu untuk bisa membahagiakan dan menyembuhkan itu adalah diri kamu sendiri gitu. Jadi diniatkan. Nah, dari The Temperance itu kalau aku lihat banyak banget message sebenarnya secara personal yang bakalan datang saat kamu meditasi atau sedang istirahat gitu. Jadi ini kalau kalian suka meditasi, kamu akan dapetin banyak pencerahan lah setelah meditasi gitu. Tapi ingat ya, meditasi itu tujuannya bukan mendapatkan pesan, tapi memang untuk menenangkan diri gitu. Jadi kamu akan benar-benar tahu kejelasan saat kamu tenang energinya. Nah, dari energi Justice sendiri ini nunjukin keadilan. Jadi saat ini sedang ada keadilan yang terjadi di hidupnya dia. Dan dia juga sudah berusaha dan sedang berusaha untuk bisa memenangkan itulah gitu. Nah, pesannya dari dia, dari Justice adalah jujur. Lakukan segala sesuatu dengan jujur. Kita jujur sama diri kita sendiri, kita pengen apa, mau apa gitu, jujur aja gitu. Walaupun kejujuran itu tidak sesuatu hal yang bukan sesuatu hal yang punya makna dalam gitu. Walaupun itu hal-hal receh, hal-hal dangkal, nggak masalah gitu, asal kita jujur sama diri sendiri. Justice itu melambangkan kalau saat kita menjalani kehidupan dengan jujur, Neseto, kita akan jadi sosok orang kan yang otentik. Kita akhirnya jadi jati diri kita sendiri. Kita jadi jati diri kita sendiri, di situ ada kesempatan untuk menarik atau membuka jalan orang itu masuk. So, aku bakalan lihat ke oracle card-nya.
hubungan ini. Message from true love. Children, your love life is being affected by children. Ini diminta untuk bisa menyelesaikan isu-isu inner child atau puaskan dulu inner child kamu. Let's say kayak waktu kecil kamu gak dibolehin makan es krim yang banyak gitu. Sekarang punya kemampuan makan es krim yang banyak, coba silakan makan yang banyak gitu. Jadi apapun yang ngerasa kamu kurang di masa kecil, puasin dulu. Keep an open mind, your soulmate may differ from your usual type and expectation. Jadi mungkin ini akan agak beda ya dia dari ekspektasimu gitu. Jadi disuruh open mind. Healing family issues, your love life is benefit as you forgive your parents. Jadi kehidupan percintaan kamu juga akan semakin membaik saat kamu mampu untuk menyelesaikan masalah-masalah sama keluarga dan memaafkan apa yang terjadi di keluarga kamu. Free yourself. It's time to take back control of your life. Ini kartu yang paling aku suka by the way. Ini waktunya kamu buat ngambil kembali si hidup kamu atau setirnya hidup kamu. Jadi kontrolnya di tangan kamu sendiri gitu. Yang mampu untuk melepaskan diri dari penjara yang dibuat sama ilusi adalah diri kita sendiri. Kayak gambarnya. By the way, ini Pegasus gambarnya. Dia bisa terbang. Tapi ini ada pagar gitu. Sebenarnya bisa keluar dari pagar itu sendiri. Cuman mentalnya ngerasa gak bisa gitu. Yang bisa membebaskan diri kamu adalah diri kamu sendiri. Jadi coba di mentalnya itu dibuat atau diperbaharui lah gitu. Jadi pola pikir yang menahan kamu atau ngebentuk kamu jadi sosok orang yang istilahnya terjebak sama situasi itu dilawan dulu gitu. Di sini ada trust. The situation is calling for you to have faith. Ini diminta untuk bisa mempercayai apapun yang terjadi. Karena di situasi ini kamu diminta untuk lebih percaya gitu. Jadi mungkin ada trust issue, ada isu-isu soal kepercayaan yang harus kamu hadapin dulu. So, this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu request silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut bisa buka personal reading, link ada di bawah, nomor di bawah. Kalau kamu suka video ini boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share.